Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Diaul Haki. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya akan menerangkan materi yaitu atmosfer. Saya tidak sendirian, saya ditemani dengan 3 orang yang akan menerangkan beberapa konsep materi atmosfer. Yaitu yang pertama saya sendiri Handika Diaul Haki, yang kedua ada Bilal Ramadana, yang ketiga ada Diva Bagus Nugroho, yang keempat yaitu yang terakhir ada Bagas Adi Nyuwito. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan menguraikan lapisan atmosfer. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dan unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis pengaruh iklim global terhadap kehidupan. Next, ini adalah peta konsep atmosfer. Yang pertama ada karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Yang kedua, klasifikasi tipe pola iklim global. Yang ketiga, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Yang keempat, iklim dan cuaca. Dan yang kelima, karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya. Yang pertama ada gejala optik di atmosfer. Nah, ini bersangkutan dengan fenomena khusus di lapisan atmosfer. Nah, apa saja sih gejala optik di atmosfer atau fenomena khusus di lapisan atmosfer? Yang pertama itu ada halo matahari. Nah, halo matahari di sini lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari akibat pembiasan sinar bulan atau sinar matahari oleh kristal-kristal es di awan. Yang kedua ada pelangi. Nah, pelangi ini lengkung spektrum warna yang tampak di langit akibat pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Dan yang terakhir ada sandikala. Nah, sandikala ini merupakan pertemuan antara siang dan malam cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam. Sandikala terjadi karena adanya pemancaran cahaya dari partikel di atmosfer. Nah, selain itu juga ada juga seperti fata morgana, gejala optik yang tampak seperti genangan air pada permukaan yang panas. Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya yang melewati lapisan udara dengan suhu berbeda. Nah, selanjutnya ada aurora. Aurora itu ada di bagian kutub utara dan kutub selatan. Terjadi akibat partikel-partikel bermuatan dari matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi, menghasilkan cahaya yang berkilauan dan berwarna-warni. Oke, selanjutnya apa sih itu atmosfer? Atmosfer bumi atau angkasa adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 10.000 km di atas permukaan bumi. Selain itu, ada ciri-ciri atmosfer. Nah, ciri-ciri yang pertama itu yang sudah saya sebutkan tadi, berada pada ketinggian 0 km sampai 10.000 km di atas permukaan tanah. Yang kedua, terdiri dari unsur gas dan air. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbau, dan bisa dirasakan dalam bentuk angin. Yang keempat, dapat mengembang dan menyusut. Yang terakhir, memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa bagian yaitu eksosfer, termosfer atau ionosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Untuk yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Tempat terjadinya fenomena iklim dan cuaca, terjadi penurunan suhu sekitar 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan tempat 100 meter. Ketebalan lapisan ini sekitar 12-18 km. Pergerakan di troposfer dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada rotasi bumi, radiasi matahari, dan perbedaan tekanan udara. Untuk selanjutnya adalah lapisan stratosfer.
mempunyai sifat udara yang kering sehingga pesawat jet dapat terbang di lapisan ini. Lapisan ini semakin ke atas, suhunya udara itu semakin tinggi. Lapisan stratosfer berada di ketinggian 12-50 km. Pada ketinggian 20-30 km di atas permukaan bumi, terdapat lapisan ozon. Terdapat dua lapisan yang memiliki sifat berbeda, yakni lapisan isotermal dan lapisan inversi. Selanjutnya lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada di ketinggian 50-85 km. Lapisan ini adalah pelindung bumi dari meteor. Udara pada lapisan ini sangat panas disebabkan adanya pergeseran objek atau benda-benda angkasa yang datang. Semakin ke atas, suhu udara lapisan ini semakin rendah dan setiap 100 meter suhu udara sebesar 0,4 derajat Celcius. Selanjutnya adalah lapisan termosfer atau ionosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 80-300 km. Suhu di lapisan ini meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Lapisan tempat sebagai molekul dan atom udara mengalami ionisasi. Tempat kemunculan aurora di langit kutub utara dan kutub selatan. Dapat memantulkan gelombang radio yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya lapisan eksosfer. Lapisan ini berada di ketinggian di atas 300 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa, dan lapisan ini tempat orbit satelit bumi. Lapisan ini adalah lapisan terluar dari atmosfer, dan lapisan ini merupakan lapisan yang sulit dipelajari karena kepadatan gasnya yang terlalu rendah. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cuaca dan apa itu iklim. Jadi cuaca merupakan kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu yang singkat dan cakupan wilayahnya yang tidak luas atau hanya kecil. Sedangkan iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang, umumnya lebih dari 30 tahun dan cakupan wilayahnya yang luas, jadi lebih besar. Selanjutnya ada suhu udara. Suhu merupakan derajat panas dinginnya udara pada suatu tempat. Misal pada saat hujan, suhu akan rendah dan terasa dingin. Sedangkan jika sedang cuaca panas atau musim kemarau, suhu akan meningkat sehingga terasa panas. Suhu udara terdapat beberapa faktor. Yang pertama adanya lamanya penyinaran matahari yang mengakibatkan panas atau suhu di suatu wilayah meningkat. Yang kedua ada keadaan awan, sehingga yang kedua ini karena keadaan awan, biasanya awan akan menutupi sinar matahari yang akan masuk ke bumi, jadi udara tidak jadi meningkat karena tertutup awan. Yang ketiga ada ketinggian tempat, yakni suatu topografi wilayah akan berpengaruh pada suhu udara tersebut. Misal perbedaan di dataran rendah dan dataran tinggi. Biasanya di dataran tinggi memiliki suhu yang lebih rendah daripada dataran rendah. Yang keempat ada perbedaan garis lintang. Biasanya untuk wilayah-wilayah yang terbentang garis lintang akan memiliki suhu udara yang lebih tinggi, yaitu lebih panas. Dan yang kelima, suhu dapat diukur dengan alat yang bernama termometer. Selanjutnya ada tekanan udara, yaitu berat massa udara pada suatu wilayah. Yang pertama ada tekanan udara dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian tempat. Dan yang kedua, tekanan udara dapat diukur dengan alat yang bernama barometer. Vertikal tekanan udara semakin ke atas akan semakin menurun. Dan yang kedua ada horizontal, adalah tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Daerah dengan suhu udara tinggi akan bertekanan rendah dan sebaliknya. Selanjutnya ada hukum menurut para ahli yang kami ambil, yaitu hukum dari Buys-Ballot. Ini yang pertama, angin mengalir dari tempat yang bertekanan maksimum atau dingin
ke tempat yang bertekanan minimum atau panas atau suhunya tinggi. Yang kedua, angin yang datang dari belahan utara dibelokkan ke kanan, sedangkan angin yang datang dari belahan selatan dibelokkan ke kiri karena gaya yang bernama Coriolis. Selanjutnya ada angin. Untuk faktor kecepatan angin ada 3. Yang pertama yakni gradien barometrik, yang kedua ketinggian tempat, dan yang ketiga posisi terhadap garis lintang. Saya jelaskan tentang gradien barometrik, yaitu angka yang menunjukkan perubahan tekanan udara terhadap jarak, biasanya diukur dalam satuan tekanan per kilometer. Dan selanjutnya ada jenis-jenis angin tetap. Jadi ada angin yang dibedakan menjadi jenis angin tetap dan angin tidak tetap. Yang angin tetap ada angin pasat, yaitu angin yang bertiup dari daerah subtropis ke daerah khatulistiwa sepanjang tahun. Angin ini memiliki 2 jenis, yaitu angin pasat timur laut di belahan bumi utara dan angin pasat tenggara di belahan bumi selatan. Dan yang kedua ada angin anti pasat, adalah angin yang bertiup dari daerah ekuator menuju daerah subtropis. Angin ini termasuk angin tetap, yaitu angin berembus dengan arah yang tetap sepanjang tahun. Nah, yang kedua yakni jenis-jenis angin tidak tetap. Ada angin darat, angin laut, angin monsun yang selalu terjadi di negara Indonesia, angin fon, angin lembah, angin gunung, angin siklon, dan angin anti-siklon. Nah, apa itu angin tetap dan angin tidak tetap? Secara simpelnya yaitu angin tetap merupakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun, sedangkan angin tidak tetap adalah angin yang arahnya sering berubah-ubah. Nah, untuk alat mengukur angin atau alat mengukur kecepatan angin biasanya menggunakan yang namanya alat anemometer. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelembapan udara. Kelembapan udara adalah sejumlah uap air yang berada dalam keadaan campuran gas antara udara dan uap air. Jumlah uap air dalam udara hanya merupakan bagian kecil saja dari atmosfer. Kelembapan udara dapat diukur menggunakan alat yang bernama hygrometer. Ada 2 macam kelembapan udara, yaitu relatif dan yang kedua absolut. Apa itu relatif? Relatif adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air dalam udara dan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada suhu serta tekanan udara yang sama. Sedangkan absolut adalah jumlah uap air yang terdapat dalam suatu volume udara. Satuan absolut adalah gram per meter kubik. Selanjutnya adalah hujan. Hujan dibagi menjadi 3, yaitu hujan zenital, hujan orografis, dan hujan frontal. Hujan yang terjadi dalam khatulistiwa, hujan ini bersifat sangat lebat serta ada guntur dan angin, itu adalah hujan zenital. Sedangkan hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena angin yang kaya uap air naik ke pegunungan yang kemudian mengalami kondensasi, terus terbentuknya awan dan turun hujan. Hujan yang terakhir adalah hujan frontal, yaitu hujan ini terjadi karena massa udara yang bersifat panas yang banyak mengandung uap air bertemu dengan massa udara yang bersifat dingin. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap sosial budaya. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi kegiatan sosial budaya. Pagelaran petik laut yang tertunda akibat cuaca tidak mendukung seperti hujan angin yang disertai ombak yang besar.